Bagi sebagian orang yang punya uang dan bergelimpang harta, mungkin pergi bolak-balik ke luar negeri itu hal yang biasa dan lumrah. Tapi bagi anak kampung seperti gua, perjalanan ke luar negeri itu adalah salah satu mimpi gue yang emang udah dicita-citakan sejak zaman masih sekolah. Dan kalau ngomongin soal traveling itu, bukan hanya sekedar refreshing, tapi bagi gue menambah wawasan dan menyambung tali silaturahmi. Karena gue bisa ketemu banyak orang dari berbagai negara. Makanya, gue sangat antusias banget untuk menikmati perjalanan kali ini. Dan perjalanan kali ini gue bakal ajak kalian terbang ke negeri Gajah Putih, Thailand. Oke, perjalanan kali ini kita mulai ya. Yaps, betul banget. Sebelum berangkat ke negara tujuan, hal paling penting yang harus dilakuin adalah riset. Ini adalah langkah awal yang wajib, supaya nanti di sana kita nggak bingung dan nyasar. Apalagi kalau solo trip kayak gini. Jadi, seperti biasa, gue mulai cari hotel, buat itinerary, dan tentu aja mikirin mau kemana aja dan ngapain aja di sana. Ya, kayak yang lagi gue lakuin ini nih. Setelah riset, waktunya packing. Barang-barang dibawa yang perlu-perlu aja. Karena, ya, kamu tahu sendiri lah. Di Bangkok itu semuanya murah. Jadi, bawa yang cukup-cukup aja. Sisanya bisa belanja di sana. Hari H keberangkatan pun tiba. Let's go! Gue bakal mulai perjalanan dari Jakarta menuju Bangkok lewat Terminal 2 Internasional Soekarno-Hatta. Aduh, kok pergi ini. Nah, di bagian sini nih, saking asiknya gue ngambil video, terus habis itu gue mengutamakan sholat zuhur dulu, hampir aja gue ketinggalan tuh pesawat. Oh iya, tiket pesawat dari Jakarta ke Bangkok itu bervariasi banget harganya. Kadang bisa murah banget, tergantung maskapai dan promo. Gua kemarin dapet tiket dari trip.com ya. Dan yes, pas lihat harganya, cocok. Langsung klik dan juga booking. Ngomongin soal urusan cuti, nanti kita akan bareng-bareng taktiknya ya. Yang penting, prestasi yes, narkoba no, dan Thailand yes banget. Perjalanan kali ini menempuh waktu sekitar 3 jam, dan kebetulan gue punya waktu transit di Singapura selama 3 jam juga. Rasanya seru banget, transit di Bandara Changi itu nggak pernah ngebosenin. Karena pesawat gue berhenti di Terminal 1, gue sempet keliling dan mampir ke beberapa spot cantik banget. Nah, gue bakal ngajakin kalian muter-muter sebentar ya. Jadi karena waktu transitnya masih lama, ternyata mundur jadi jam 18.35, harusnya jam 17.55. Aku masih ada waktu. Itu bule semua guys. Oke, let's go. Sebelum kita sampai Thailand, kita keliling-keliling Singapura. Yo. Di sini spot yang pertama, yaitu gue akan ngajakin kalian ke Cactus Garden. Oke, jadi ini udah ada di Cactus Garden Terminal 1 Changi. Ayo, sambil geret-geret koper we adanya.
Lebih dari 100 jenis kaktus dan tanaman gurun dari Amerika, kemudian Afrika, sampai dari Meksiko bisa kalian temuin di sini. Tempatnya juga nyaman buat istirahat, buat ngopi, dan juga pastinya foto-foto estetik sambil liatin pesawat yang lalu lalang. Yang kedua, Water Lily Garden. Di sini banyak banget tanaman air dan pohon-pohon unik kayak weeping tea tree, benar-benar seger dan bikin adem hati. Dan yang ketiga, Discovery Garden. Nah, ini adalah salah satu tempat favorit gue. Menurut gue, dari semua spot yang ada di Terminal 1 ini, yang paling estetik buat foto-foto, apalagi khususnya buat para kaum cewek-cewek yang doyan konten cantik, bisa banget di sini tempatnya. Jadi ini udah ada di 24 di Changi International Airport Terminal 1, dan kita masih menunggu untuk boarding ya, karena pesawat akan lepas landas jam 18.35. Nggak kerasa waktu transit habis, saatnya berangkat lagi menuju ke Bangkok. Yeay, Bangkok. Hah? Gua berangkat pas sore, dan pemandangan sunset dari langit itu Masya Allah luar biasa indah banget. Cahayanya juga perlahan menyelimuti langit-langit. Rasanya tuh tenang banget, setenang hati gue yang sekarang lagi gue rasain. Kok jadi curhat ya? Nggak apa-apa ya. Dan tara, akhirnya gue tiba di Bandara Suvarnabhumi, Bangkok. Tenang aja, beberapa waktu lalu memang sempat ramai berita soal WNI yang ditolak masuk ke Bangkok ya. Tapi sebenarnya sekarang kita cuma perlu isi formulir TDAC sebelum keberangkatan. Kayak kalau kita mau ke Singapura. Nanti gue bakalan buatin video khusus ya cara ngisinya biar kalian gak bingung. Sekarang kita lanjut pengambilan koper. Nah, kalau kalian bingung mau ngambil kopernya di mana, di situ kan ada papan gate pengumuman. Kalian bisa tanya, bisa lihat di mana koper kalian ada di gate berapa. Nanti kalian tinggal cari aja dan ketemu deh. Biasanya kalau orang naik bus dari bandara, tapi kali ini gue mau ngajakin kalian cara yang lebih hemat dan seru banget, yaitu naik BTS alias Skytrain. Nah, untuk caranya gimana? Tinggal ikutin petunjuk arah menuju jalur Skytrain. Itu nanti kalian turun ke bawah terus sampai ketemu tempat loket buat beli Skytrainnya gitu. Kalau ngomongin soal tiket dari Bandara Suvarnabhumi ke Payatai, harganya itu cukup murah banget, yaitu 43 baht aja. Atau kalau dirupiahin sekitar 22 ribuan. Murah banget kan? Kalian cuma tinggal duduk manis, nggak sampai 30 menit udah deh nyampe di tengah kota.
karena penginapan gue ada di Pratunam, dari stasiun tinggal jalan kaki sekitar 15 menit aja. Tapi kalau capek bisa naik BTS sekali lagi ya ke Racatiwi, lebih dekat dari Pratunam Market. Kenapa pilih di Pratunam? Karena dekat banget kemana-mana. Mau belanja, mau cari makan, atau sekedar ngopi-ngopi cantik, semua ada di sini. Nah, ini jadi udah ada di jalan raya lagi menuju ke Pratunam Market. Mau ke hotel mana kalau aku ada di tengah-tengah Pratunam. Karena malamnya sepi ya ini, karena berhubung kayaknya di malam juga nggak begitu ramai, tapi kalau sebelah kanan aku itu ramai. Dan akhirnya setelah berjalan kaki sekitar 15 menit, gue sampai juga di hotel tempat gue akan bermalam selama 5 hari ke depan. Aku bakalan tinggal di daerah Pratunam karena deket banget ke mana-mana, tempat wisata manapun deket. Terus aku pilih hotelnya yang murah-murah aja, nggak usah mahal-mahal, yang penting ada tempat untuk naruh barang. Kayak begitu guys. Tuh. Tujuan Anda berada di sebelah kiri. Ini nama hotelnya Kubik Hotel. Nah, let's go. Kita masuk dulu dan habis itu kita review hotelnya ya. Selamat malam. Jadi aku udah nyampe di hotel di daerah Pratunam. Seperti biasa kita akan room tour hotel ini ya. Tapi ini tuh gelap banget, nggak ada lampu penerangan apapun. Terus juga di sini tuh di kamar itu nggak cuma tinggalnya aku doang. Ada banyak banget orang di sini, kurang lebih ada 8 kamar, modelnya kayak hotel kapsul gitu. Tapi nggak apa-apa. Dan lain-lainnya. Jadi selama seminggu ke depan aku bakalan ngajakin kalian muter-muter di Thailand dan tinggalnya tetap di sini. Nah, jadi sekarang aku udah ada di kamar mandinya nih, di lantai bawahnya lagi. Jadi kan kamar hotelnya itu ada di lantai 8. Terus di satu kamar itu ada 8 kamar juga. Nah, kamar mandinya itu adanya di luar, turun satu lantai. Kayak gini suasana di kamar mandinya seperti kamar mandi pada umumnya, tapi ini tuh kamar mandinya sharing ya, enggak satu kamar mandi karena kamar mandinya di luar. Tapi so far bagus, bersih dan juga rapi. Di situ ada samponya, terus ada sabunnya dan juga shower buat mandi. Terus kalau kamu agak jalan sedikit ke kanan itu pemandangannya langsung gedung-gedung tinggi, gedung-gedung di Pratunam, Thailand, Bangkok. Oke. Sampai ketemu lagi, aku mandi dulu, kita ketemu besok pagi dan kita akan explore Bangkok, Thailand.